Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobatmu dimanapun berada, kita berjumpa lagi di acara Edu Talkmu. Baik, hari ini kita akan berbincang terkait dengan makan bergizi. Untuk narasumber kita pada program ini adalah Kanda Dr. Panca Nur Wahidin. Beliau adalah Korwil Makan Bergizi untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan MOU dengan Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional adalah salah satu penyelenggara program makan gizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kira-kira seperti apa persiapan Muhammadiyah menghadapi program ini? Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak, salah satu gerakan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gerakan sosial lainnya. Nah, oleh karena itu menyambut program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah lewat Badan Gizi Nasional, Muhammadiyah ingin turut serta membantu mensukseskan program tersebut. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah melakukan MOU dengan atau nota kesepahaman Muhammadiyah dengan Badan Gizi Nasional supaya Muhammadiyah terlibat dalam membantu mensukseskan hal tersebut. Nah, itu dasarnya sehingga Muhammadiyah membentuk namanya Koordinator Nasional yang disebut dengan Kornas Makan Bergizi Muhammadiyah. Nah, kita singkat MBM ya. MBM. Jadi, Makan Bergizi Muhammadiyah. Nah, jadi baik. Kalau pemerintah namanya BGN, Badan Gizi Nasional, Muhammadiyah namanya Kornas Makan Bergizi Muhammadiyah. Nah, untuk bisa terkoordinir dari pusat sampai ke daerah, maka Kornas memberitahukan agar membentuk Korwil di daerah untuk melakukan identifikasi persiapan-persiapan fasilitas-fasilitas amal usaha yang memungkinkan menjadi salah satu titik dapur umum atau dalam nomenklatur di BGN disebut dengan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, itu. Jadi kami di wilayah mencoba mengidentifikasi wilayah amal usaha yang mana memungkinkan menjadi SPPG dan juga mengidentifikasi dan menginventarisir berapa banyak siswa-siswa baik peserta didik dari tingkat PAUD sampai SMA, aliyah, SMK, sederajat itu dihitung berapa banyak. Baik. Oke, jadi program makan bergizi ini dikhususkan pada amal usaha bidang pendidikan ya, betul ya Kak Kanda Dr. Panca? Di bidang pendidikan dan juga di bidang sosial kesejahteraan lain. Oh, ada juga di bidang sosial. Iya, seperti ibu hamil ya. Oh, ibu hamil. Ibu hamil juga tergarap, ibu yang menyusui dan juga balita ya. Nah, tinggal nanti pendataannya gimana nanti kita lihat di lapangan. Tapi mungkin yang lebih dominan adalah amal usaha atau peserta didik yang ada di pendidikan, satuan pendidikan. Baik itu yang di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah umum. Oke, berarti ini kan kalau misalnya di amal usaha pendidikan berarti juga akan bermitra dengan Majelis Dikdasmen. Kalau dia untuk sosial kemasyarakatan, apa bermitra juga atau melibatkan majelis sosial atau majelis yang terkait? Majelis nanti kesehatan. Yang ada unsur-unsurnya, elemennya masih dalam komponen koordinator. Kalau di wilayah di pusat namanya Kornas, ada di wilayah namanya Korwil. Mereka masuk dalam
elemen kesatuan dalam Korwil nanti. Jadi nanti Oke. pimpinan pusat menganjurkan supaya Korwil itu melibatkan semua unsur yang ada di Muhammadiyah, pimpinan wilayah, baik pejabat pembantu pimpinan, dalam ini majelis lembaga, dan juga ortom-ortom dan angkatan muda Muhammadiyah lainnya. Oke, baik. Kira-kira sejauh ini sudah hal-hal apa yang sudah dilakukan untuk menyambut kegiatan ini semenjak MOU dengan pihak BGN atau pihak pemerintah? Jadi pimpinan pusat dalam hal ini Kornas sudah melakukan rapat koordinasi tingkat nasional dan memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana mekanisme kerja Kornas itu, dan juga bagaimana menindaklanjuti petunjuk-petunjuk teknis yang sudah diterapkan, yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional melakukan updating terus regulasi-regulasi juknis pasca dilakukan uji coba 1 bulan sebelumnya, gitu kan. Jadi itu terus kita update dan BGN mengupdate, dan kita juga mengikuti juknis-juknis yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Apa yang akan dilakukan Korwil itu tidak keluar dari juknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Kita mengacunya situ. Cuma kita tugasnya mengkoordinir ruang lingkupnya dalam amal usaha Muhammadiyah dan juga warga Muhammadiyah, warga peserta didik yang ada di satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai SD, SMP, dan SMA sederajat. Berarti di tingkat nasional sudah diadakan rapat koordinasi nasional. Kemudian di tingkat wilayah sudah diadakan juga rapat koordinator wilayah. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan program ini kan akan melibatkan beberapa amal usaha ya, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai tingkat SMA ya, atau sekolah menengah. Nah, kira-kira sudah didiskusikan atau dirapatkan, dibicarakan di tingkat Korwil terkait rencana mitigasi ya. Sekiranya di lapangan ditemukan kendala-kendala nantinya, kira-kira sudah ada rencana mitigasi yang dilakukan untuk hal tersebut. Seperti apa bentuknya? Jadi yang kita lakukan pertama kemarin sudah coba kami rapat koordinasi di Pondok Pesantren Darul Arkam untuk memetakan dapur mana yang pas untuk pertama untuk kita nyatakan ready untuk sebagai pilot project supaya ini nanti sudah ada simulasinya makan bergizi Muhammadiyah dan bagaimana menunya, keterjangkauan dari anggaran RAB dari pemenuhan gizi itu. Lalu nanti hasil itu baru kita coba evaluasi kekurangan dan kelebihannya, gitu kan. Nah, yang pasti bahwa kami sudah berbincang jauh dan menyepakati dapur umum yang dipakai salah satu titik untuk MBM ini, makan bergizi Muhammadiyah, ada titiknya kita gunakan nanti dapur umum dari Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. Pertama kami coba lihat simulasinya di Pondok Pesantren Darul Arkam Gombera. Itu menunya cukup menarik, dan kalau itu menu itu setiap harinya digunakan untuk program makan bergizi gratis itu, saya kira siswa-siswanya itu sangat menyukai dan senang sekali, gitu kan. Dan menambah nutrisi, menambah kecerdasan anak-anak kita. Terkait dengan MBM ini juga tentunya pasti akan melibatkan beberapa SDM ya untuk mensukseskan program ini. Kira-kira yang dibutuhkan sumber daya manusia di bidang apa saja untuk kegiatan ini? Jadi stakeholder yang dibutuhkan di dalam ekosistem makan bergizi Muhammadiyah itu kita butuhkan supporting
Mm-mm. Supporting itu dari pimpinan struktural Muhammadiyah, Ya, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, ya, gitu kan, dan majelis lembaga yang lainnya. Ah, dan terutama juga perguruan tinggi, perguruan tinggi. ya, dan sekolah-sekolah lain. Itu Mm-mm. supportingnya. Baik supporting dari sisi pembiayaan, supporting dari Mm-mm. sumbangan pemikiran, Mm. tenaga, dan yang lain. Ada juga Hmm. supplier yang kita butuhkan, Supplier supplier yang bahan baku bahan maksudnya. baku, Hmm. ya, yang masuk nanti ke dapur, itu kita harapkan adalah dari binaan-binaan Hmm. majelis pemberdayaan Masyarakat. masyarakat, Hmm. majelis lingkungan, ada majelis lembaga LASIS, ya, Hmm. LASIS Hmm. Muhammadiyah, Ya, bina-binaannya yang menjadi eh, punya lahan pertanian, ya, ya. oke. Apakah nanti dari binaan itu mensuplai ke koperasi Koperasi. masuk ke misalnya, Oke. gitu kan. Itu Hmm. termasuk dalamnya juga adalah supplier itu ada masuk dalam bentuk koperasi. Oleh karena itu masuk ini dapur, Hmm. dapurnya nanti Ya, kita berharap banyak dapur itu ada di eh, pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, mungkin juga di sekolah dan di amal usaha Muhammadiyah lain yang memenuhi standar, memenuhi ya. standar ya. Standar dapurnya nanti akan kami sesuaikan juga dengan standar yang sudah Tentukan. ditentukan Ya. oleh Sesuai BGN, juknis ya. sesuai juknis, kira-kira Oke. begitu. Stakeholder lain yang kita dalam ini adalah distributornya. Distributor. Nanti distributor ini nanti akan melibatkan angkatan muda, Ya. pimpinan angkatan muda baik IMM, Pemuda, Oke. Nasia, IPM, Hmm. ada juga ya mungkin juga orton-orton lain, Tapak Suci, HW, dan sebagainya. Nah, Hmm. selanjutnya penerima manfaatnya ini adalah seluruh Seluruh siswa-siswa yang ada di siswa. sekolah-sekolah, gitu kan. Hmm. Maka pelibatannya Majelis Dikdasma ini penting di sini untuk Ya. mengkoordinasikan data-data sekolah, data siswa yang akan Hmm. menerima manfaat. Pelibatan semua unsur yang ada di Pelibatan Muhammadiyah, Muhammadiyah akan lintas dimaksimalkan. maksimalkan lintas Ya. majelis lembaga dan angkatan muda akan terlibat Oke. secara Masif. masif dan secara keseluruhan, gitu kan. Oke, baik. Ya, kalau bisa kita simpulkan bahwa nanti dukungan eksternal dan internal itu harus saling Iya. mensupport. Nah, kita coba melangkah ke dukungan internal. Otomatis ini terkait dengan pengelolaan makanan, chef, ataupun ya unsur-unsur yang ada di dapur tersebut. Kira-kira standar SDM yang dibutuhkan di sini seperti apa rencananya? Termasuk mungkin chefnya, apakah harus mungkin ada kualifikasi kompetensi atau misalnya dengan yang bekerja di dapur, karena ini terkait dengan gizi nasional ya, atau makanan bergizi. Kira-kira sudah direncanakan atau sudah dibuat langkah-langkah strategisnya? Perlu kami sampaikan bahwa di dalam setiap SPPG Mm, itu ada kepala SPPG-nya, ya, dibantu ahli gizinya, ya ahli gizi. dibantu dengan adminnya. Ya, Nah, lalu di dalamnya ada juga kepala sipnya, ada kepala sarana prasarananya, ya. gudangnya, ada juga bagian masak dan sebagainya. Itu sudah ada strukturnya. Khusus untuk 3 orang ini, Mm, kepala administrasi, kepala SPPG, dan ahli gizi dan 1 admin, itu adalah ASN yang mm. diangkat oleh Oh, BGN. BGN. Nanti dia akan didistribusi ke setiap Oh, titik-titik. setiap titik. Ya, Oke, baik. untuk mendukung itu, kami juga di Korwil membentuk juga bidang yang disebut dengan bidang standarisasi gizi dan menu, ya. Ya, Jadi kami minta ada dokter-dokter yang ahli gizi yang kita tempatkan di situ, ya. sehingga nanti setiap kita berkunjung ke titik itu kita sudah bisa mengecek Mm. ke kesesuaian gizi dan menu yang ada Oke, baik. di setiap SPPG itu atau dapur umum. Oke, dengan lokasi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kira-kira sudah ada penentuan titik dapur di mana dan berapa luas yang dibutuhkan, berapa SDM yang dibutuhkan untuk itu apakah sudah Hasil pendataan terpikirkan ya? kita itu
jumlah siswa SD sampai SMA sederajat, Ya, baik Alia maupun SMK, itu data Dikdasmen sebesar 34.000 34.000 siswa. siswa. Nah, Hmm. kalau ditambah yang tingkat PAUD yang dikelola oleh Aisyah, Hmm. itu bisa mencapai kurang lebih 5.000 5.000 siswanya. siswa. Nah, jadi ya ada 40-an lah ya. Ya, 39 menghampiri 40.000 itu seluruh siswa Sulawesi Sulsel. Selatan. Nah, kemarin itu kita coba petakan dulu, Ya, lokalisir khusus uh-huh. untuk wilayah Sulsel, Ya, wilayah Makassar. Ya. Makassar. Nah, Hmm. di Makassar itu untuk siswa untuk SD sampai SMA-nya itu ada 8.000. 8.000. 8.000 Hmm. untuk apa namanya TK PAUD-nya kurang lebih 1.000. Hmm. Jadi ada 9.000-an di sini, 9.000 Makassar. Ya. Dari itu diproyeksi kemungkinan kita ada 3 titik SPPG-nya. 3 titik. 3 titik. Ya. Nah, mungkin ada di wilayah Makassar Makassar Timur Timur, sana, ya. dipusatkan di Pondok. Ya. Itu akan mengcover wilayah Biringkanaya, Tamalan Rea, Oh, kira-kira seperti itu. gitu. Ya. Nah, nanti ada di wilayah selatan sini, Ya. mungkin dipusatkan di Unismu, SMP Unismu atau SMA Unismu, yang nanti akan mengcover Gunung Sari dan sekitarnya. Gunung Sari dan sekitarnya. Rapocini, Makassar, Tamalate, kira-kira gitu. Apakah ada persyaratan khusus untuk setiap titik itu, misalnya luas dapur atau jumlah tenaga sumber daya manusia yang dibutuhkan? Ya, semua itu. Semua sudah. Semua ada standarnya. Karena kalau untuk melayani 3.000 porsi dalam sehari, kalau dilihat standarnya itu membutuhkan 47 orang karyawan, tenaga kerja lah gitu kan. Nah, 47-nya di dalamnya sudah terbagi ya. Terbagi chefnya, juru juru masak. masak dan itu. Oke. Nah, tapi saya kira ini perlu juga didorong supaya angkatan muda ini itu bisa melibatkan diri di dalam proses tim di dapur itu, termasuk relawan yang akan mengantar setiap makanan ke sekolah-sekolah. Ini penting karena mobilisasinya itu harus cepat. Karena waktu yang diberikan itu dari dapur ke sekolah itu maksimal 30 menit. 30 menit. Harus tiba. Kalau lewat itu mungkin dikhawatirkan basi makanannya gitu kan. Ya, oke. Dulunya itu jarak tempuh dari titik ke lokasi itu maksimal 10 kilo. 10 kilo. Di Semeru itu sisa 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo dengan waktu 30 menit. 30 menit. Nah, kalau dulu juknis yang lama 10 kilo maksimal, waktu tempuhnya 45. Wah. Tapi itu kan relatif kan. Jarak tempuh dan waktu tempuh relatif. Kalau misalnya dari Pondok Pesantren Ummul mau ke Jalan Muhammadiyah kan bisa tidak sampai 45 menit. Walaupun jaraknya jauh, lebih dari 10 kilo sampai 15 kilo, tapi kalau dia lewat tol cepat kan gitu. Mungkin 5 sampai 10 menit tiba. Itu semua ada standarnya, sudah ada standar. Sudah ada semua di Juknis ya, di petunjuk teknis. Kalau luas bangunan sebenarnya itu 21,6 meter kali 21 persegi ya. Gitu. Ukurannya supaya sangat luas ya. Luas dan itu memenuhi semua, ada ruangan masaknya, ruangan packing, gudang bahan makanan gitu ya. Gudang bahan makanan. Begitu juga sanitasinya gitu ya. Ya, betul sekali. Sanitasi ini juga penting, jadi perlu juga dipikirkan. Ya, sudah ada juga standar untuk sanitasi ada sampah. Sampah. Dan itu juga insya Allah Muhammadiyah akan melibatkan majelis lingkungan untuk bisa terlibat di dalam bagaimana pengolahan sampah pasca proses masaknya itu. Sangat lengkap memang di Muhammadiyah ini. Baik, kira-kira kalau misalnya ini sudah terlaksana, sudah terdistribusi dengan baik, tapi ternyata ada kendala, ternyata tidak tepat sasaran. Ini kan untuk siswa saja ya? Ya, untuk siswa saja. Nah, ternyata ini tidak tepat sasaran. Kira-kira seperti apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Korwil untuk memantau hal tersebut? Jadi nanti kita juga ada bidang monitoring, evaluasi.
Jadi selain bidang standar gizi menu, ada juga yang menilai standar dapurnya dan SDM-nya, juga ada yang akan memonitoring Iya, setiap pelaksanaan, coba dievaluasi gitu kan. Nah, oke. tim-tim nilai saling berkolaborasi. Jadi satu tim yang menyiapkan standar Oke. gizinya, ada Iya, tim yang menyiapkan standar dapurnya, dan juga ada tim juga yang akan apa namanya, mengajak mendata kebutuhan, komunitas. Ya, ini kita nanti libatkan, unit, koperasi UMKM, ada MPM yang nanti yang coba bekerjasama mensuplai, bahan makanan ke koperasi, ke dapur gitu kan. Nah, oke. terakhir ada yang tim yang memonep ini pelaksanaan. Setiap saat Oke. dilihat di interview, siswanya, interview pelayanannya, dan juga mungkin interview guru-guru yang ada di situ bagaimana pemenuhan gizinya gitu kan, termasuk Oke. juga kepuasan dari, sasaran, siswa-siswa kita. Oke, ya betul sekali. Saya sangat sepakat bahwa setiap program dilaksanakan dengan baik itu harus ada monitoring dan Hmm. evaluasinya supaya kepuasan terhadap program ini itu bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, untuk yang terakhir kira-kira apa harapan Muhammadiyah dan Kanda Panca Nur Wahidin sendiri terkait dengan program ini? Mari kita sampaikan kepada pemirsa sobatmu dimanapun berada. Muhammadiyah sudah MOU dengan BGN, ingin mensukseskan program makan bergizi gratis pemerintah. Insya Allah Muhammadiyah akan bahu-membahu, seluruh kekuatan Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, sehingga program makan bergizi gratis ini itu bisa tersentuh oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di kalangan, eh, siswa-siswa santri Muhammadiyah. Dan kepada pimpinan, daerah dan pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Asia, dan Ortom pada umumnya, serta majelis lembaga, mari kita bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan ini, kegiatan makan bergizi Muhammadiyah. Insyaallah Muhammadiyah akan terus, memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, dan, eee, kekuatannya untuk mensukseskan program-program pemerintah demi masyarakat Indonesia yang kita cintai. Saya kira demikian, Baik. terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kanda Panca Nur Wahidin. Para pemirsa, sobatmu yang berbahagia, itulah tadi beberapa informasi, beberapa berita tentang makan gizi gratis ya atau makanan bergizi yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran, kemudian keterlaksanaannya juga bisa dijamin oleh semua unsur dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.